Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arisman Maknur. Oke, kali ini saya mau memberikan tips cara membuat logo 3 dimensi memakai software After Effects ya. Jadi yang kita butuhkan itu After Effects, Photoshop, dan logo, gambar logo dalam bentuk file PNG. Nah ini ada logonya, ini PNG file ya. Kebetulan saya dapat kerjaan. Oke, kita buka dulu Photoshopnya. Kita masukin logonya di Photoshop. Nah ini. Terus kita bikin apa sih namanya? File layar baru ya, file baru, new. Oke, kita pilih file HDTV ya, di film and video, terus HDTV yang 720 ya, 1280 kali 720. Oke, create. Nah, terus kita masukin supaya ukurannya pas ya. Jadi nanti kalau kita bikin yang ukuran HD HD di logonya itu pas. Oke, kita sesuaikan dulu. Kita centang layarnya, show transform controls. Oke, kita gedein pas. Oke, sip. Nah segini aja, mantap. Oke, terus kita hapus background putihnya ya. Oke, kita hilangin dulu centangnya, show transform control, terus kita hapus background putihnya, langsung tarik ke tempat sampah biar belakangnya itu transparan. Oke, udah. Terus kita hapus dulu, terus kita save as dalam bentuk PNG ya. Save as. Oke, PNG kita save di desktop aja dalam untitled ya, untitled aja biar gampang nyarinya. Save. Oke, next kita tutup Photoshopnya, terus kemudian kita buka After Effects-nya. Mana nih After Effects? Oh ya, oke, kita buka. Oke, lama ya. Oke, sambil menunggu bisa dengerin lagu dulu atau main game. Oke, videonya kita percepat ya, karena ini lama ini kebukanya. Ini spek laptop saya ini rendah. Oke, udah kebuka After Effects-nya kita. Oke. Terus kita masukin file yang sudah kita bikin. Loh, kok gini ya? Aduh, error kali ya. Ini kenapa ini? Oke. Close. Loh, kok nggak bisa? Close. Oh, masih loading ya. Close. Aduh. Oke, tunggu ya, kita tunggu, dia masih loading ini. Close. Oke, oh belum ya. Nah, sekali lagi close atas. Sip. Oke. Terus kita buka new composition. Kita pakai HDTV 1280 720. Kita pakai durasi 10 detik. Terus kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya.
jadi logo 1. Oke, terus nih durasinya 10 ya. Oke, background color hitam. Oke, udah, komposisi udah kebuka. Kemudian kita masukin logonya yang sudah kita edit tadi, import file, terus kita buka di desktop mana tadi, nah tuh untitled 1 png, import. Oke, kemudian tuh logo langsung ditarik ke timeline ya, tuh angkat, sip. Oke, nah di sini kita untuk membuat logo 3 dimensi di Adobe After Effects CC, saya pakai CC 2015 ya. Kita pakai efek shutter namanya, efek shutter. Jadi caranya itu kita share aja di efek, ketik shutter ya. Oke, shutter. Nah, tuh udah ada. Oke, langsung kita angkat masuk ke logonya. Seperti ini. Kemudian kita atur di sini. Kita pilih render, terus save-nya kita ganti. Save, kita ganti bricks-nya, kita ganti ke custom, terus kita pilih none-nya, kita ganti ke untitled. Nah, udah. Oke, kemudian yang perlu kita atur adalah physics. Terus gravity-nya kita rubah ke 0. Oke, 0 ya. Terus kita ke randomness-nya biar efeknya. Oke, kita geser dulu, coba cek dulu. Oke, kemudian kita geser ke 4 ya, supaya kita punya nanti bahan. Terus randomness-nya kita rubah ke angka 60 berapa ini bagusnya, 67 aja. Oke, jadi ini udah pecah ya, udah randomness-nya. Kemudian kita ke efek viscosity ya, viscosity-nya kita naikin biar lebih pecahannya lebih banyak, lebih rame. Kita naikin ke 33 aja. Oke. Kemudian kita pindah ke kamera position ya. Kamera position. Terus kita ke Y rotation. Terus kita ganti jadi 112 itu. Oke. Kemudian kita nyalain Y rotation-nya kita nyalain. Oke. Kemudian ini kalau udah nyala ya. Kemudian kita kembalikan ke posisi awal, ke posisi 0. Kemudian kita ke Y rotation kembali, kita rubah kembali jadi 0. Oke, ketik aja 0, enter. Oke. Kemudian kita ke apa lagi ini? Kita ke oke, kita ke posisi ya, Z posisinya kita nyalain. Oke, kita cek. Nah, efeknya lebih pecah ya. Oke. Kemudian kita ke Z positionnya itu kita ke angka 10 ya. Oke, 0,10 kita cek. Jadi efeknya itu lebih halus ya, pecahannya lebih halus. Oke, nanti diikuti aja tutorialnya ya, gambar-gambarnya itu kursornya ada di mana. Jadi ikuti aja persis seperti ini. Oke, next. Kemudian kita ke untitled ya. Untitled-nya kita centang, terus efek, kemudian shutter. Terus kita ke kamera position. Nah, itu ada
seperti titik-titik ya, itu harus diratakan dulu. Kita ratakan dulu supaya lurus. Oke, udah lurus. Terus yang bagian bawah udah lurus belum? Oke. Kemudian kita blok ya. Kita blok itu di Y rotationnya, kita blok titiknya dua-duanya. Kita blok. Oke, kemudian kita tarik, kita klik kanan, kemudian ke keyframe assistant, kemudian isi Ace atau F9 ya. Oke, untuk membuat komposisi pertama udah selesai ya. Komposisi pertama udah selesai, ini udah jadi. Kemudian yang perlu kita bikin lagi ini rotasi logonya ya, atau putarannya, biar logonya berputar. Kita kasih kembali dulu efeknya, efek. Oke. Kemudian kita bikin komposisi baru dengan nama apa ya bagusnya ya. Jadi komposisinya sama kayak tadi, berputar aja. Oke. Kita oke ya. Jadi persis sama seperti yang pertama ya komposisinya. Oke. Cek. Oke, kemudian kita ke project. Terus kita masukin lagi logonya, angkat masuk ke timeline. Oke, kemudian sama seperti tadi shutter. Terus kita setting kayak tadi, persis render. Terus di save-nya kita ganti, bricks-nya custom, kemudian kita pilih anti-tear. Oke. Nah, di sini efeknya ini kita butuh agar lebih kental ya 3 dimensinya. Kita ke force, kemudian di strength-nya kita ganti jadi 0. Oke. Kemudian kita ke physics. Jadi dia kelihatan 3 dimensinya itu di physics ya. Kemudian kita ganti semuanya jadi 0 kecuali mass variance-nya. Semua kita ganti 0. Terus randomness-nya 0. Kemudian viscosity 0. Gravity 0. Gravity 0. Oke, aman. Jadi kecuali mass variance-nya ya, jangan dirubah ke 0. Oke, next. Kita ke camera position. Kemudian ke Y rotation. Seperti tadi dinyalain. Oke. Terus kita rubah jadi kita geser dulu ya ke angka 5 aja ya, 5. Oke, kemudian kita rubah itu angka 0 yang pertama kita rubah jadi 1. Jadi dia berputarnya jadi 1 kali aja. Jangan banyak-banyak, nanti pusing kalau terlalu banyak putaran. Jadi 1 aja ya. Oke, udah putaran udah. Kemudian kita perlu agar itu pinggirannya lebih tebal ya. Ini kan masih kayak kertas tipis. Nah, jadi kita ke extrusion depth ya. Extrusion depth kita naikin sampai kelihatan tebal gitu. Naik ke 50 aja ya, 51 itu udah tebal gitu. Oke, sesudah extrusion depth dia kelihatan tebal, kita perhalus lagi ya. Kita perhalus, kita cek dulu, ini udah kelihatan ya 3 dimensinya. Oke, 1 kali putaran. Oke, sepertinya udah halus ya. Oke, jadi diikuti ya satu persatu tutorialnya. Oke, kemudian kita kembali ke project. Oke, kita bikin komposisi baru.
Kita bikin komposisi baru, new composition, terus kita bikin namanya selesai. Jadi udah selesai ya, 3 dimensinya udah selesai. Oke, kemudian komposisi berputar dengan logo 1 kita masukin, logo 1 dulu kita masukin ke timeline. Oke, kemudian di bawahnya berputar. Jadi logonya udah berputar ya, udah komplit 3 dimensi. Kemudian kita perlu setting di mana posisi pecahnya berakhir dan muncul putarannya. Oke, kita cek dulu. Oh, di angka 4 menit ya. Terus yang berputarnya kita potong. Kemudian kita ke logo 1, transform, terus kita nyalain, kita ke posisi dulu. Oh, dipotong dulu apa enggak ya? Oh, potong aja dulu. Kita potong, jadi enggak terlalu panjang logonya. Kemudian belum pas ya putarannya. Oke, kita kembalikan, tarik lagi sedikit. Kita full aja ya. Terus ini kembali full, nanti kita atur. Kembali di posisi 41. Kita ke 4 menit aja ya. Sepertinya tadi di 4 menit. 4 detik ya, 4 menit, 4 detik lebih ya di sini ya. Oke, kita angkat. Oke, kemudian ini udah bikin pas. Oke. Kita ke logo 1 dulu ya, logo 1. Kita cek lagi apakah pas. Oke, sepertinya udah pas ya. Cek dulu. Oke, kita klik kanan, time, enable time remapping. Jadi dia udah menyala time remappingnya. Ini kan posisi logonya masih kebalik ya. Jadi kita ingin yang ada di depan tadi ke belakang ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita nyalain itu tanda titiknya, jadi muncul titik. Kemudian yang depan kita pindahkan ke belakang, begitupun sebaliknya kita tukar ya, yang depan di belakang, yang belakang pindah ke depan. Oke, kita cek hasilnya ya, seperti apa kira-kira. Oke, dari berhamburan kemudian utuh menjadi satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan oleh waktu. Oke, sip. Next, mantap. Udah jadi ya 3 dimensinya. Jadi kita potong apa nggak usah ya? Nggak usah aja. Oke, pas. Oke, kita cek lagi. Oke. Sip, 3 dimensinya udah jadi. Jadi yang perlu ditambahkan lagi ini, misalnya teman-teman mau buat green screen ini, jadi yang kita tambahkan itu, ini kan latarnya hitam, jadi kita masukkan solid, kita masukkan warna hijau jadi background ini, jadi nanti bisa di green screen di aplikasi editingnya. Oke. Ini solid ya. Terus kita angkat ke bawah, di bawah. Oke, udah jadi.
green screen. Jadi siap dieksekusi. Oke, kita ekspor dulu sepertinya ya. Ini kan udah jadi, kita ekspor. Atau kita cek dulu. Ekspor langsung ya. Ekspor ke Adobe Media Encoder, kita tes. Kita cek ke Adobe Media Encoder. Oh, salah teman-teman. Media encodernya beda versi. Oke, kita ke render queue aja ya. Kita ekspor secara normal. Oke, kemudian kita ganti nama filenya di sini. Kita ganti nama filenya jadi data. Oke, selesai. Kita ganti jadi UHO. Oke, Universitas Halu Oleo. Save. Kemudian kita klik tombol render. Render, mana rendernya ini? Oh, ini. Oke. Oke, udah selesai rendernya. Kemudian kita cek filenya ada di mana. Di my computer, data, UHO. Mana UHO? Oke, kita play. Oke. Oke, ternyata mantap teman-teman ya. Logo 3 dimensinya udah jadi. Sisa green screen-nya dihilangkan ya. Latar hijaunya dihilangkan. Mantap. Oke. Oke, sekian teman-teman ya tutorial dari saya cara membuat logo 3 dimensi menggunakan efek shutter di Adobe After Effects CC. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya.